流失得越来越快。神三叉戟，更远吧。Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Mimin doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Shaolan untuk part yang ke-51. Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode kemarin, Tang San masih mencoba mencabut senjata Dewa Trisula Dewa Laut dalam ujiannya. Dan ia masih terus berusaha untuk mencabutnya. Di dalam ilusinya, Tang San merasakan udara yang semakin panas di sana. Suhu apinya pun semakin tinggi dan membuat seakan kekuatan jiwanya menguap. Semua itu dikarenakan tekanan dari senjata Dewa Trisula Dewa Laut. Sedikit demi sedikit Tang San pun mencoba menariknya. Ia bertekad harus bisa mencabutnya. Dan secepatnya kembali ke benua dan demi melawan kekaisaran Wuhun serta untuk menghidupkan kembali Xiaowu seutuhnya. Ning Rongrong juga masih terus mendukung dengan kekuatan pagoda sembilannya. Di sana Xiaowu merasa kalau dirinya tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan Ning Rongrong terus-menerus memberi dukungan kepada Tang San. Tang San terus-menerus menariknya dan tidak menyerah begitu saja. Ia mengatakan, semakin banyak cahaya Dewa Laut yang dimasukkan, semakin ringan berat Trisula Dewa Laut. Senior Dewa Laut Bosaishi pun tahu kalau Tang San di 6 ujian sebelumnya telah mengumpulkan 70% tingkat ketertarikan Dewa Laut. Dan sekarang cahaya Dewa Laut yang kuat akan sangat berguna bagi Tang San. Namun Tang San merasakan kekuatannya berkurang begitu cepat dan menjadikan Tang San tidak bisa menarik sedikit pun Trisula Dewa Laut. Senior Bosaishi juga mengatakan kalau Master Dewa Laut mungkin sangat mengagumi Tang San. Tapi jika ingin benar-benar diakui oleh Master Dewa Laut, ada satu hal yang tidak boleh kurang dan Tang San harus bisa memahaminya. Di saat Tang San kelelahan, Tang San diserang oleh beberapa monster api di sana dan membuat Tang San tak berdaya. Namun tak berapa lama Xiaowu datang dan melindungi Tang San dengan teknik tubuh abadinya. Monster-monster itu pun terpental olehnya. Tang San pun berkata kepada Xiaowu untuk jangan melukai jiwanya lagi. Xiaowu pun menjawab kalau jiwanya sudah menyatu dengan Tang San dari awal. Selain itu, Xiaowu tidak ingin dijauhkan oleh masalah Tang San. Dan Tang San meminta Xiaowu untuk menunggunya lagi dan ia pasti menemukan cara untuk mengembalikan dan menghidupkan Xiaowu kembali. Lalu Tang San mencoba mencabut kembali senjata Dewa Trisula tersebut dengan segenap kekuatannya. Dan ia mulai mengerti selama mengikuti ujian Dewa Laut, Tang San dan timnya tidak bisa menang dengan kekuatan kasar. Ujian ketujuhnya juga bukan hanya pengujian biasa. Agar bisa mendapatkan pengakuan Trisula Dewa Laut, inilah kunci utamanya. Sebagai senjata laut, Dewa Laut yang menguasai 4 lautan itu pasti mempunyai tekad setinggi Dewa Laut. Tang San juga mulai mengerti, jika ingin mendapatkan pengakuannya, ia harus memahami tekad Dewa Laut yang sesungguhnya. Ia mengatakan kekuatan laut memang kejam dan menakutkan, tapi di tangannya berubah menjadi lembut dan kuat. Dan itulah asal-usul cahaya Dewa Laut, semacam keteguhan yang tidak tergoyahkan. Kekuatan Dewa Laut ada untuk melindungi. Seketika, piramida lautan kosmik Tang San mulai menyatu dengan senjata Trisula Dewa Laut. Senior Bosaishi pun berkata, akhirnya Tang San sudah memahami tekad Dewa Laut. Ning Rongrong pun tahu kalau piramida lautan kosmik Tang San ternyata menyatu dengan Trisula Dewa Laut. Dan akhirnya, Tang San pun berhasil mencabut senjata Dewa Laut Trisula Dewa Laut itu. Cahaya Dewa Laut dan cahaya dari 7 pilar Daolo pun memancarkan sinar menyambut Dewa Laut yang baru. Senior Bosaishi pun mengatakan kalau semua ini adalah kekuatan kepercayaan. Cahaya suci Trisula Dewa Laut muncul kembali di dunia, juga membangkitkan kembali kehormatan seluruh makhluk laut pada Dewa Laut. Daimube dan timnya pun sangat senang melihat Tang San telah berhasil mencabut Trisula Dewa Laut.
dan dipastikan Tangsan menjadi dewa laut yang baru. Para Daulo 7 pilar pun memberi hormat dan menyambut dewa laut yang baru. Xiaobei dan para hiu pengikutnya juga langsung memberi hormat dan menyambutnya. Tangsan masih belum tahu sebenarnya apa hubungan piramida lautan kosmiknya dengan dewa laut. Dan ia mengatakan kemungkinan semua yang Tangsan alami di pulau dewa laut bermula darinya. Di saat bersamaan, penguasa laut yaitu dewa laut pun muncul dan berkata kepada Tangsan kalau Tangsan lebih baik dari dirinya di waktu yang lalu. Tangsan pun bertanya kepada dewa laut apa percobaan jiwa ini berasal dari pengalamannya. Dewa laut pun menjelaskan kalau semua itu sudah berlalu. Ia yang sekarang hanyalah sebuah penyesalan. Jalan di masa depan hanya bisa Tangsan hadapi sendiri. Menjadi dewa hanyalah sebuah permulaan. Kelak, Tangsan masih harus menghadapi pilihan yang lebih kejam. Dan Tangsan lebih beruntung darinya. Dewa laut juga mengatakan semoga Tangsan juga bisa berjalan lebih jauh karena ini. Ia pun pergi dan menyerahkan senjatanya yaitu Trisula Suci Dewa Laut. Tangsan pun lolos dalam ujian Dewa Laut ke-7. Tingkat ketertarikan Dewa Laut bertambah 15%. Mendapatkan pengakuan Trisula Dewa Laut memiliki hak memakai Trisula Dewa Laut. Total memiliki 85% tingkat ketertarikan Dewa Laut. Xiaowu menemani Tangsan lolos ujian Dewa Laut ke-7. Hadiah pun bertambah. Di sisi lain dari Kekaisaran Wuhun, Xian Rensu juga berhasil mencabut senjata Dewa Malaikat dalam ujian ke-7-nya. Dan ia lolos ujian Malaikat ke-7 mendapatkan pengakuan dari Pedang Malaikat Suci, juga diberi cincin jiwa pemberian Malaikat. Lalu Xian Rensu pun berkata kepada kakeknya kalau cincin jiwa yang diberikan Dewa Malaikat kepadanya ternyata membuat kekuatan jiwanya meningkat sampai level ke-92. Kakeknya pun memberi selamat karena Xian Rensu sudah menyelesaikan ujian ke-7-nya dan juga menjadi title Daulo sesungguhnya. Xian Rensu pun menjawab kalau ia akan menyelesaikan ujian selanjutnya dengan sempurna dan tidak akan mencoreng reputasi Malaikat Sayap 6. Kakeknya Xian Daoliu pun berkata kepada Xian Rensu untuk tetap tinggal di ruangan itu untuk membantu dalam berkultivasi sampai menunggu datangnya ujian ke-8-nya. Lalu Xian Rensu teringat dengan musuh bebuyutannya yaitu Tangsan. Ia berkata Tangsan masih bisa menyadari jelas dirinya. Di dalam hatinya tersembunyi sebuah harapan yang sesungguhnya. Kakeknya pun masih belum mengerti dengan ucapan Xian Rensu. Lalu, bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.